digoyahkan lagi. Keyakinan kami itu sudah disegel, sudah final, sudah pasti. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah sudah pasti? Bagaimana keyakinan kita, kasih kita kepada Tuhan? Apakah sudah kokoh? Tidak bisa digoyahkan oleh ancaman, tidak tergoyahkan oleh intimidasi, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sudah pasti, sudah seal, sudah final, Raja. Engkau dan seluruh penghuni neraka mau bikin apa juga, kami gak akan goyah. The deal is done, final, kelar, selesai. Nah, saudara, kepastian iman seperti ini yang kita perlu supaya hidup kita tuh penuh kemuliaan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan sekalipun. Apapun yang terjadi di luar kita, tapi milikilah perspektif surgawi bahwa Tuhan itu baik dan Dia tidak berubah. Dan selanjutnya mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dengan kata lain mereka berkata, kami kenal Tuhan kami. Kalau cuma perapian kayak gini aja sih, kecil, Dia sanggup lepaskan kami. Aduh, ini nggak ada artinya. Tetapi andaikan Dia berkata, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Andai kata Tuhan tidak melepaskan juga, mereka berkata, kami terlalu percaya Tuhan itu baik. Kami percaya rancangannya sempurna. Kami tahu Dia tidak akan mengecewakan kami. Itu Tuhan kami. Kami tidak akan ukur dari lepas atau tidak lepasnya dari api. Kami tidak akan ukur Tuhan dari itu. Kenapa? Karena pikirannya terlalu tinggi, rancangannya terlalu tinggi. Tetapi satu hal yang kami tahu, pilihan Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Bahkan kami pun sering gak mengerti yang terbaik itu kayak apa. Saudara lihat, hatinya mereka udah siap. Yang mereka katakan adalah, kami cinta Tuhan. Kami ikut Tuhan karena kami kenal Dia. Kami tidak ikut Tuhan karena Dia lepaskan kami dari api. Tidak. Kami ikut Tuhan karena kami cinta Dia. Kami kenal Dia. Dia Tuhan yang luar biasa. Soal dilepaskan dari api, nggak dilepaskan, diberkati, nggak diberkati, disembuhkan, nggak disembuhkan. Kami bukan ikut Tuhan karena itu lagi, udah bukan karena itu. Karena kalau kami ikut Tuhan hanya karena itu, nanti iman kami berubah-ubah dan nggak kokoh seperti sekarang. Kalau diberkati, haleluya. Kalau nggak diberkati, haleluya. Kalau disembuhkan, Tuhan baik. Kalau nggak langsung sembuh, Tuhan jahat. Lihat saudara, iman kita berubah sesuai dengan kondisi dan perasaan yang terus fluktuatif, turun naik, turun naik. Iman kita ikut turun naik, turun naik. Karena tidak berdasar pada pengenalan akan Tuhan, tapi atas situasi, saudara. Kalau kita memiliki perspektif surga, kita nggak akan lagi terpancing oleh situasi kita, karena hati kita akan mantap berlabuh, saudara, di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kita tahu tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak penderitaan, nggak penganiayaan, nggak kelaparan, nggak kematian. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita. Itu fix, saudara. Keyakinannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan itu yang membuat mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, orang model gini nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, saudara, kita perlu punya perspektif surga seperti itu. Amin, saudara. Kemarin Tuhan memberi saya satu
kitab untuk dibaca yang sebetulnya jarang saya baca karena nama kitab itu pun cukup aneh disebut dengan mulut. Mungkin di sini enggak, saudara. Tapi kalau di Jakarta agak aneh kedengarannya, dan itu namanya kitab Habakuk. Ya, saya jarang sekali lihat orang kenalin, ini anak saya dikasih nama baptis siapa, Habakuk. Waduh, jarang. Dikasih juga ya nggak apa-apa lah. Tapi memang kedengarannya agak lucu, jadi kita kayaknya jarang baca nih Habakuk. Tapi Tuhan kemarin suruh saya baca Habakuk. Jadi kita buka Habakuk pasal 3. Saudara, aksaranya orang Ibrani, alfabetnya A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, nah. Aksaranya orang Ibrani itu punya simbol. Ada simbolnya, ada gambarnya. Nah, saudara, untuk tahun baru Yahudi ini yang disebut dengan tahun Ayin, itu simbolnya adalah mata. Simbolnya adalah mata. Dan bentuk aksaranya itu mirip letter Y, mirip letter Y. Letter Y itu kan bentuknya kayak ketapel, saudara. Dulu kan saya suka jepretin mangga orang pakai gituan waktu masih kecil. Aduh, sedap. Kadang-kadang dikejar sama pemiliknya, kabur sama teman-teman. Bentuknya kayak letter Y. Letter Y itu punya dua cagak begini. Dan di dalam pemahaman simbolisme orang Yahudi, orang Ibrani, di kedua cagak ini masing-masing ada mata. Tahun Ayin artinya mata. Jadi rupanya hari-hari ini mata tuh penting. Artinya apa? Cara kita memandang sesuatu akan menentukan hasil akhirnya. Cara kita melihat itu akan menentukan kita menang atau tidak menang, berhasil atau gagal. Dari cara kita melihat, maka itu perspektif surga itu penting sekali. Ini tahun mata, mata akan menentukan, saudara, kita jadi pemenang atau tidak, kita menuai atau tidak, kita mengalami abundant life atau tidak. Mata, perspektif. Di kedua cagak yang bagian atasnya begini ada mata. Di sini ada mata, di sini ada mata. Nah, mata yang satu itu disebut mata yang jahat. Mata yang satu disebut mata yang baik. Dan itu bicara tentang pilihan kita. Karena kedua mata ini disambung ke jantung kita, saudara. Itu pilihan kita. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan mata yang jahat, semua akan kelihatan buruk. Semua akan kelihatan bencana. Semua akan kelihatan mustahil. Semua akan kelihatan tidak ada harapan. Pokoknya kalau kita melihat dengan mata yang jahat, semua negatif. Semua tidak ada jalan keluarnya. Semuanya buntu. Tapi kalau kita melihat dengan mata yang baik, ada harapan, ada kuasa, ada iman, ada tindakan, ada kasih. Kita bisa melihat yang positif. Tapi kita yang pilih, mau pakai mata yang jahat atau mau pakai mata yang baik untuk melihat. 12 pengintai dikirim ke tanah perjanjian, 12 dari tiap suku satu. Tuhan berkata, tanah perjanjian ini kuberikan kepadamu. Udah dari sejak zaman nenek moyangmu aku janjikan, kuberikan kepadamu. Tanah yang limpah dengan susu madu. Ternyata saudara, ketika 12 pengintai itu artinya pakai mata kan, mengintai. Ketika 12 pengintai balik, 10 memberikan laporan. Apa yang mereka laporkan? Yang mereka laporkan adalah apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat? Lihat susu nggak? Lihat. Lihat madu nggak? Lihat. Lihat buah-buahan yang begitu lebat nggak? Lihat. Bahkan mereka bawa contohnya. Anggur delima, bahkan anggur dari lembah Eshkol adalah anggur yang terbaik. Mereka bawa, saudara. Satu tandan tuh kayak gunung gitu. Mereka angkut, saudara, gini.
anggur dari Eshkol, lembah Eshkol. Ditaruh di kakinya Musa. Mereka lihat itu semuanya. Mereka lihat. Tapi mereka juga lihat penduduk di tanah ini kuat-kuat ya.